Bumi tempat manusia hidup dan berpijak saat ini tak bisa dipungkiri sudah menuntut perubahan. Lantaran kondisinya yang kian memprihatinkan, salah satu perubahan yang dimaksud adalah diantaranya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Tidak hanya secara bertahap atau perlahan, perubahan atau transisi akan hal ini sejatinya perlu dilakukan secara masif. Tetapi di saat bersamaan, mengubah suatu sistem pemanfaatan sumber daya yang menyangkut kepentingan orang banyak tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Misalnya saja di Indonesia, untuk bisa melakukan transisi dari sistem pembangkit listrik yang masih mengandalkan energi bahan bakar fosil ke pembangkit listrik berbasis EBT, seperti PLTS dan PLTB membutuhkan dana yang tak sedikit, bahkan hingga tepatnya ratusan triliun rupiah. Namun, setidaknya kebutuhan tersebut setimpal dan keberlanjutan masa depannya akan didapat dalam jangka waktu panjang. Tidak hanya dari segi lingkungan yang utama, melainkan juga sejumlah manfaat lainnya. Berikut 3 manfaat yang dapat diperoleh jika transisi energi bersih dapat dilakukan secara masif di Indonesia. Klaim jika hampir seluruh wilayah di Indonesia mulai dari titik paling barat hingga titik paling timur sudah dapat menikmati energi berupa listrik yang memadai tidak sepenuhnya salah. Tetapi perlu diingat pendistribusiannya tidak secara merata. Dalam arti kata, perlu dilakukan penyambungan aliran listrik atau pasokan energi dari wilayah lain, tempat di mana lokasi atau pusat pembangkit listrik berada. Belum lagi energinya berupa batu bara yang mengandalkan pengiriman dari titik-titik SDA tertentu. Hal tersebut tidak akan berlaku jika PLT berbasis EBT sudah dimiliki masing-masing wilayah tanah air, karena mereka bisa bergantung pada sumber energi potensial yang ada di wilayahnya. Misal di perbukitan Papua atau Sulawesi yang mengandalkan PLTB, dan wilayah perairan di kawasan Indonesia Timur yang mengandalkan PLTA. Mereka juga tidak perlu menunggu kiriman pasokan energi dari wilayah lain. Dalam arti kata, masing-masing wilayah bisa membentuk ketahanan energi lokalnya sendiri. Kemudian terkait stabilitas ekonomi, masih berhubungan dengan manfaat sebelumnya, di mana PLT yang pada dasarnya masih menggunakan energi berupa batu bara sebagai bahan bakar, juga dapat mempengaruhi harga. Seperti yang diketahui, jika bahan bakar fosil yang menjadi andalan utama dalam kelangsungan sumber energi yang dipakai saat ini, cenderung memiliki harga yang kian naik dari tahun ke tahun dan bersifat fluktuatif. Belum lagi, bahan bakar fosil juga telah lama menjadi komoditas yang kerap menjadi sumber konflik secara global, karena keberadaannya yang diperebutkan. Sejalan dengan situasi tidak semua negara memiliki potensi SDA tersebut. Situasi berbeda akan diperoleh pada pemanfaatan energi yang dihasilkan dari PLT berbasis EBT. Karena sumber energinya memanfaatkan potensi alam yang pasti dimiliki oleh masing-masing wilayah dan pihak, sehingga harganya diproyeksi akan lebih stabil dan lebih mudah diprediksi. Selanjutnya dilihat dari perbandingan dari perkembangan masing-masing energi. Untuk saat ini disebutkan, jika teknologi pada sistem energi fosil perkembangannya cenderung stagnan. Dalam arti kata, tidak ada penemuan atau hal baru yang bersifat revolusioner dan memunculkan sebuah inovasi yang menguntungkan. Namun hal berbeda diperoleh pada pembangunan sistem EBT, di mana teknologinya dinilai masih akan terus berkembang dan pesat karena banyak hal yang belum tereksplor. Disebutkan jika setiap tahun hampir selalu ada hal baru baik dari segi teknologi pembangkit, hingga penelitian efisiensi yang terus membaik dan dibarengi dengan pemanfaatan yang masif sekaligus maksimal. Lantas, kenapa hal tersebut sangat penting? Ya, karena semakin banyak dan terbukanya pengetahuan akan hal baru, kehidupan umat manusia di bumi tentu akan terus maju dengan memanfaatkan sejumlah capaian teknologi baru.